Baik, selamat siang. Pertama-tama, saya mau perkenalkan diri saya. Nama saya Octavian Indao. Saya dari kelas keperawatan 2020E semester 2 dengan nomor pokok mahasiswa 20201087. Pada kali ini, saya mau mempresentasikan makalah tentang komunikasi dalam keperawatan. Komunikasi adalah bagian yang penting dalam kehidupan dan menyatu dengan kehidupan kita. Istilah komunikasi berasal dari bahasa Latin communicare, communication, dan komunitas, yang berarti suatu alat yang berhubungan dengan sistem penyampaian dan penerimaan berita seperti telepon, telegraf, radio, dan sebagainya. Beberapa pengertian komunikasi disampaikan oleh beberapa ahli. Yang pertama, menurut Citi tahun 1997, mendefinisikan komunikasi adalah tukar-menukar pikiran, ide atau informasi, dan perasaan dalam setiap interaksi. Yang kedua, menurut Jurgen Russes tahun 1972, dalam Citi 1997 menjelaskan bahwa komunikasi adalah keseluruhan bentuk perilaku seseorang secara sadar ataupun tidak sadar yang dapat memengaruhi orang lain. Tidak nyaman komunikasi yang diucapkan dan ditulis, tapi juga termasuk gerakan tubuh serta tanda-tanda somatik dan simbol-simbol. Yang ketiga, menurut Evert M. Rogers, mendefinisikan komunikasi sebagai proses yang di dalamnya terdapat suatu gagasan yang dikirimkan dari sumber kepada penerima dengan tujuan untuk merubah perilakunya. Yang keempat, menurut Theodor Herbert, yang menyatakan komunikasi merupakan proses di dalamnya yang menunjukkan arti pengetahuan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain, biasanya dengan maksud mencapai beberapa tujuan khusus. Yang kelima, menurut Wilbur Skinner, memiliki pengertian yang sedikit lebih detail. Menurutnya, komunikasi merupakan tindakan melaksanakan kontak antara pengirim dan penerima dengan bantuan pesan. Penerima dan pengirim memiliki beberapa pengalaman bersama yang memberi arti pesan dan simbol yang dikirim oleh pengirim dan diterima secara oleh penerima. Tujuan komunikasi. Yang pertama, menyampaikan ide. Tujuan utama dalam melakukan komunikasi dengan orang lain adalah sampainya atau dapat dipahami apa yang ada dalam pikiran kita atau ide atau pikiran kita pada lawan bicara. Contohnya, komunikasi perawat kepada pasien saat menjelaskan kondisi pasien, menyampaikan diagnosis keperawatan, dan lain-lain. Yang kedua, mempengaruhi orang lain. Komunikasi yang disampaikan kepada orang lain secara kita sadari ataupun tidak kita sadari akan mempengaruhi orang lain. Contohnya, komunikasi perawat kepada pasien atau memberikan motivasi untuk memelihara kesehatan serta melakukan budaya hidup sehat melalui pengaturan pola makan yang sehat dan olahraga teratur. Yang ketiga, mengubah perilaku orang lain. Komunikasi bertujuan mengubah perilaku, maksudnya jika kita berbicara dengan seseorang yang berperilaku berbeda dengan norma yang ada dan kita menginginkan. Contohnya, komunikasi yang dilakukan perawat pada saat akan mengubah keyakinan dan perilaku pasien yang tidak baik atau bertentangan dengan kesehatan, serta dengan keyakinan dan perilaku yang mendukung kesehatannya. Yang berikut, memberikan pendidikan. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak komunikasi terjadi
dengan tujuan memberikan pendidikan, misalnya komunikasi orang tua dengan anaknya, guru atau dosen dengan murid atau mahasiswa, perawat dengan klien, dan lain-lain. Komunikasi ini dilakukan dengan tujuan agar lawan bicara memperoleh atau mencapai tingkat pengetahuan yang lebih dan menunjukkan hal yang lebih baik dari sebelumnya. Yang berikut, memahami atau ide. Komunikasi antara dua orang atau lebih akan efektif jika antara komunikasi dan komunikan saling memahami ide masing-masing dan mereka saling berusaha untuk memberi makan pada komunikasi yang disampaikan atau diterima. Yang berikut, elemen komunikasi. Davidson tahun 1997 menjelaskan bahwa komunikasi adalah suatu proses yang terdiri atas komponen-komponen atau elemen-elemen saling terkait. Setiap elemen yang dalam komunikasi saling berhubungan satu sama lain dan elemen yang satu mendahului elemen yang lain terkait. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah orang atau kelompok yang menyampaikan pesan atau ide atau informasi kepada orang atau pihak lain sebagai lawan bicara. Yang kedua, informasi atau pesan. Pesan adalah seluruh yang disampaikan oleh komunikator didasari atau tidak didasari secara langsung atau tidak langsung. Yang ketiga, komunikan. Komunikan adalah orang atau kelompok orang yang menerima pesan yang disampaikan oleh komunikator. Komunikan yang efektif adalah komunikan yang bersifat kooperatif, penuh perhatian, jujur, serta bersikap terbuka terhadap komunikator dan pesan yang disampaikan. Umpan balik. Informasi yang diumpan balik. Umpan balik. Informasi yang diumpan balik ke sumbernya. Umpan balik bisa berasal dari diri sendiri ataupun orang lain. Yang berikut, atmosfer. Atmosfer adalah lingkungan ketika komunikasi terdiri atas 3 dimensi, yaitu satu dimensi fisik adalah lingkungan nyata, dapat terbentuk ruang atau bangsal dan segala komponen yang ada di dalamnya. Yang kedua, dimensi sosial psikologis, meliputi tata hubungan status di antara pihak yang terlibat dan aturan budaya masyarakat ketika mereka berkomunikasi. Yang berikut, dimensi temporal adalah mencakup waktu ketika komunikasi terjadi. Bentuk atau jenis komunikasi. Citir 1997 menjelaskan bahwa secara umum ada 2 bentuk komunikasi, yaitu yang pertama, komunikasi verbal. Komunikasi verbal adalah pertukaran informasi mengubahkan kata-kata yang diucapkan secara verbal dan kata-kata yang dituliskan. Komunikasi verbal adalah komunikasi yang dilakukan secara lisan, baik langsung secara tatap muka maupun secara tidak langsung melalui telepon. Contohnya komunikasi verbal oleh perawat sebagai berikut. Saat menjelaskan rencana asuhan keperawatan kepada pasien, menjelaskan prosedur, tindakan, melakukan konsultasi, kolaborasi, atau melaporkan kondisi pasien. Komunikasi tertulis adalah komunikasi yang dilakukan dalam bentuk tulisan. Contoh, dokumentasi asuhan keperawatan, mencatat instruksi dokter,
menulis hasil kolaborasi, mencatat perkembangan pasien, pelaporan, dan sebagainya. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal adalah pertukaran informasi tanpa menggunakan kata-kata. Komunikasi ini tidak disampaikan secara langsung oleh komunikator, tetapi berhubungan dengan pesan yang disampaikan secara verbal ataupun tulisan. Contoh penerapan jenis komunikasi tertulis dalam keperawatan sebagai berikut. Dokumentasi asuhan keperawatan, mencatat instruksi dokter, menulis hasil kolaborasi, mencatat perkembangan pasien, pelaporan, dan sebagainya. Yang berikut, faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi. Secara umum, faktor yang mempengaruhi komunikasi dapat ditinjau dari proses komunikasi dan elemen komunikasi, yaitu faktor komunikator, pesan atau informasi, komunikan, umpan balik, dan atmosfer. Yang pertama, komunikator. Komunikator adalah seseorang yang mengirimkan pesan. Seseorang komunikator harus menunjukkan penampilan yang baik, sopan dan menarik, serta berwibawa dan tidak sombong. Di samping itu, harus mempunyai pengetahuan yang memadai, memuas materi, dan memahami bahasa yang digunakan lawan. Hal ini penting karena salah satu berhubungan dengan komunikasi adanya tindakan sesuai bahasa yang digunakan antara komunikator dan komunikasi. Yang kedua, pesan atau informasi. Pesan yang bersifat informasi dan persuasif akan mudah diterima dan dipahami daripada pesan yang bersifat memaksa. Pesan yang diterima adalah pesan yang sesuai dengan kebutuhan komunikan, jelas, sederhana, atau tidak bertele-tele, dan mudah dimengerti. Yang berikut, komunikan. Komunikan adalah seseorang yang menerima pesan dari komunikator. Komunikan harus mempunyai penampilan atau sikap yang baik, sopan, serta tidak sombong. Yang berikut, umpan balik. Komunikasi efektif jika komunikasi memberi umpan balik yang sesuai dengan pesan yang disampaikan. Yang berikut, atmosfer. Untuk mencapai komunikasi yang efektif diperlukan lingkungan kondusif dan nyaman. Unsur komunikasi. Pihak yang mengawali komunikasi atau sumber komunikator. Pihak yang mengawali komunikasi untuk mengirim pesan disebut dan ia menjadi sumber pesan. Pengirim yang dimaksud di sini adalah orang yang masuk ke dalam hubungan baik interpersonal dengan diri sendiri, interpersonal dengan orang lain, dalam kelompok kecil atau dalam kelompok besar. Yang kedua, pesan yang dikomunikasikan. Pesan yang dimaksud adalah sesuatu yang disampaikan pengirim kepada penerima. Agar dapat diterima dengan baik, pesan hendaknya dirumuskan dalam bentuk yang tepat, disesuaikan, dipertimbangkan berdasarkan keadaan penerima, hubungan penerima, dan situasi waktu komunikasi dilakukan. Yang berikut, media atau saluran yang digunakan untuk komunikasi dan gangguan-gangguan yang terjadi pada waktu komunikasi dilakukan. Media merupakan alat yang digunakan untuk memindahkan pesan dari sumber kepada penerima pesan. Selain dikemas, pesan dapat disampaikan melalui saluran atau media dapat berupa lisan atau tulisan atau elektronik.
Yang berikut media lisan. Media lisan dapat dilakukan dengan menyampaikan sendiri pesan secara lisan. Ini adalah isi penerima pesan mendengar secara langsung tanggapan atau pertanyaan dengan orang lain dalam kelompok kecil atau dengan kelompok besar. Yang kedua, media tertulis. Pesan yang disampaikan secara tertulis melalui surat, memo, gambar, dan lain-lain. Keuntungannya adalah catatannya, sehingga data dan informasi tepat tidak dapat berukuran atau tambah seperti informasi lain, memberi waktu untuk dipelajari isinya, cara penyusunannya dengan rumusan kata-kata. Yang berikut media elektronik. Sampaikan melalui faksimal, email, radio, televisi. Keuntungannya adalah prosesnya cepat, data biasa disampai pengguna media, dan penyampaian pesan tentunya dapat mengalami gangguan atau masalah sehingga dapat menghambat komunikasi. Gangguan ini dapat berupa hal yang dapat mengganggu panca indera seperti suara terlalu keras atau lemah, udara panas, perasaan tidak cukup, dan lain-lain. Baik, sekian dulu materi ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.